Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sanal Diansyah, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang menjalin komunikasi efektif. Sekarang di part yang ketiga tentang mereview pembahasan kemarin. Yang selanjutnya atau yang keempat ada menggunakan gestur atau yang sering disebut atau biasa kita dengar dengan act out. Berbicara atau berkomunikasi juga memerlukan gestur atau bahasa tubuh supaya pembicaraan terasa semakin menarik. Karena ada beberapa obrolan atau komunikasi tidak terpaku dalam satu lawan bicara gitu kan, bisa aja untuk semua orang yang ada di sekitar, seperti ketika kita melakukan presentasi ataupun itu, karena menggunakan gestur akan mudah memahami lawan, mudah menyampaikan agar lawan bicara kita memahami dengan cepat gitu. Karena dengan menggunakan gestur misalnya tetap memperhatikan konteks pembicaraan. Konteks pembicaraan merupakan hal utama yang mempengaruhi saat seseorang sedang membahas satu topik, maka kamu bisa memberikan tanggapan sesuai dengan itu ya. Jadi tentang memperhatikan konteks pembicaraan ya, tidak kita tidak malah sebaliknya gitu, kita bermain HP atau malah kita ngobrol dengan orang lain itu bisa, atau kita malah tidak mendengarkan dia gitu kan, atau dia ngobrol apa kita malah nangkapnya apa gitu kan, itu karena kurang memperhatikan konteks pembicaraan. Selanjutnya yang keenam ada tentang memberikan intermezzo dan humor supaya semakin menarik. Kamu bisa menambahkan dengan humor dan salah-salah pembicaraan, terutama saat bicara di satu semi formal, misalnya saat sedang presentasi atau berbicara dengan orang lain. Oh ya, memberikan intermezzo dan humor itu kayak selipan-selipan selipan lelucon gitu, agar obrolan tidak terlalu formal dan lebih nyantai gitu, dan si pendengar tidak melulu memperhatikan kita atau memperhatikan kita yang melakukan pembahasan secara formal gitu kan. Maka bisa kita selipkan dengan lelucon-lelucon yang kita punya di tengah-tengah obrolan. Selanjutnya yang ketujuh, pembahasan jangan terlalu self-centered. Menceritakan tentang diri sendiri memang perlu supaya dalam bicara kita mengetahui informasi tentang kita, tapi kita setiap bahasan hanya melulu menceritakan diri sendiri, maka ini akan memberikan kesan bahwa ini masih perlu serta akan membuat orang bosan. Nah, pasti pernah sih semua, atau semua orang merasakan seperti di mana titik kita ngobrol dengan lawan bicara kita, malah mereka meninggikan dia, malah lebih ke menonjolnya ngobrolnya tentang dia, bagaimana dia hidup gitulah, bagaimana dia menjalani kehidupannya atau apa gitu kan. Ada dia punya apa. Yang kedelapan, saling menghargai pendapat. Ada saat dimana kita menyadari bahwa orang yang sedang diajak bicara tidak memiliki jalan pemikiran yang sama dengan kita. Kalau sudah begitu, sikap terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan berbesar hati menghargai pendapat orang lain. Mulai berkomunikasi efektif bisa manual berurusan dengan dunia kerja. Hal ini sudah terbuktikan dari beberapa jadi saling menghargai pendapat itu seperti ketika ada satu obrolan atau ketika kita mempresentasikan, ada seorang yang mempresentasikan sesuatu, kita memperhatikan obrolan tersebut,
tidak melakukan suatu hal yang semestinya tidak dilakukan ketika ada di tengah-tengah obrolan tersebut. Selanjutnya ada yang ke-9, mengendalikan emosi. Ketika menjalin komunikasi dengan orang lain, seringkali kita berada pada suatu di mana orang lain tidak setuju dengan pendapat kita. Kendati begitu, kita perlu mengendalikan emosi diri supaya tidak mudah terpancing dan tetap berusaha objektif terhadap topik pembahasan. Udah, langsung dibahas ya. Mungkin sekian dari saya. Sampai bertemu di week selanjutnya, karena pembahasan yang sekarang sudah selesai ya. Minggu depan lanjut ke pembahasan yang baru. Terima kasih yang sudah perhatikan. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Saya Ihsan Aldiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.